Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera. Sehat selalu ya. Semoga masyarakat Indonesia dan seluruh di muka bumi ini sehat walafiat. Nah, untuk kali ini kita ketemu di podcast yang sangat menarik dan tentunya dinanti karena mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat kita semua. Apalagi tema kita adalah dukung kebijakan percepatan vaksinasi COVID-19. Ini menarik sekali ya, bahwa memang perkembangan penanganan pandemi COVID-19 ini untuk per 22 Februari 2022. Nah, secara nasional itu menunjukkan angka kesembuhan harian. Nah, angka kesembuhan hariannya itu mau tahu nggak nih? Sebesar 38.474 orang itu sembuh per hari. Itu terdiri dari transmisi lokal 38.297 orang dan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN itu sebanyak 177 orang. Ini menarik sekali dan memang cakupan yang sangat luar biasa. Itu kenapa kita akan bahas kali ini, apalagi ada narasumber. Narasumber saya di sini adalah seorang aktivis yang peduli juga dengan masyarakat Indonesia agar lebih semangat lagi dan lebih mendukung lagi mengenai kebijakan percepatan vaksinasi COVID-19. Dan kita sapa dulu narasumber kita. Ada Kang Endang. Wah, Kang Endang siapa nih lebih tepatnya nih? Kang Endang Jamaluddin. Hai Kang Endang, apa kabar? Hai, baik Mbak. Saya Lita, perkenalkan. Mbak Lita. Ya, sehat Kang Endang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pernah terkonfirmasi belum nih? Alhamdulillah COVID-19? sampai saat ini belum. Oh belum. Dan ya. jangan sampai. Oh iya. Kalau saya sudah pernah. Artinya pernah dan belum, itulah ini yang akan menambah wawasan buat kita. Dan saya itu termasuk datanya masuk ke dalam mereka-mereka yang terkonfirmasi COVID-19. Dan pastinya untuk masyarakat tahu lebih banyak, untuk Kang Endang di sini mungkin akan menyampaikan selaku tokoh pemuda, aktivis yang tahu lebih banyak mengenai kebijakan nih Kang Endang. Kebijakan soal vaksinasi COVID-19. Menurut Kang Endang sendiri seperti apa? Jadi kalau untuk kebijakan vaksinasi saat ini yang diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat sebenarnya sih udah bagus ya. Yeah. Cuman mungkin untuk penerapan di lapangan, jadi secara prakteknya ini yang harus lebih digalakan seperti sosialisasi, karena masyarakat di sekarang ini bukan tidak menerima vaksin ataupun tidak percaya dengan apa yang pemerintah sosialisasikan sekarang gitu tentang vaksin untuk pencegahan infeksi COVID-19. Cuman yang jadi isu di lapangan itu bukan hanya isu kesehatan saja, tapi isu politik juga masuk di sana gitu. Jadi sosialisasi kayak misalkan kayak gini, vaksin ini mah jualan. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi korelasinya ke politik lagi. Jadi apalagi lihat background pemerintah sekarang sebagai yang diusung oleh partai pemenang kayak gitu, isu-isu sensitif yang digoreng terus-terusan di masyarakat. Jadi masyarakat itu ketidakpercayaan terhadap vaksinnya itu dari hal-hal yang semestinya itu tidak perlu kayak gitu. Jadi untuk sekarang sih kebijakan vaksin kayak misalkan masyarakat yang belum vaksin tidak bisa menggunakan fasilitas umum, itu sudah bagus karena itu terdorong mau tidak mau masyarakat itu pasti melakukan vaksin baik yang percaya ataupun tidak dengan kondisi pandemi seperti ini. Saya setuju banget. Mungkin ini cara yang tepat ya, cara yang tepat untuk mendukung juga kebijakan percepatan vaksinasi COVID-19. Ketika masyarakat sudah bosen copot-copit gitu loh Kang Endang. Saya sendiri juga bosan dan mungkin yang lainnya juga merasakan yang tidak beda jauh lah, karena memang angka kemarin sempat bertambah dengan kasus varian yang berbeda lagi. Tapi ya balik lagi, memang ini harus dipercepat. Sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan kembali agar masyarakat punya giat bahwa ini arti penting Kang Endang, bahwa masyarakat punya inisiatif sendiri. Ini buat saya loh yang sehat. Atau Kang Endang punya pandangan lain?
Kalau saya sih berpandangan seperti ini. Jadi sosialisasi berbasis komunitas itu lebih efektif daripada kita sosialisasi di media atau sosialisasi di aparat pemerintahan dari mulai pemerintah pusat, provinsi, daerah ataupun di tingkat desa atau RT RW. Tapi yang tidak kalah lebih penting sosialisasi di lingkungan komunitas, misalkan komunitas ibu-ibu pengajian itu lebih. Karena apa? Masyarakat itu bisa terpengaruh oleh yang namanya right issue. Ada yang namanya right issue. Jadi ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan sesuatu yang kayak misalkan vaksin itu mah bisnis, masukin kita dibayar buat apa kayak gitu kan. Nah, tapi ketika kita sudah memberi edukasi dan informasi terhadap stakeholder, kayak misalkan tokoh agama, tokoh masyarakat atau misalkan pemegang kayak ibu-ibu itu yang biasa, apalagi kalau misalkan dari mulut ke mulut itu itu lebih efektif karena masyarakat itu lebih percaya terhadap omongan isu-isu yang bergulir di luar, kayak misalkan ini bener nggak sih vaksin tuh pengaruh gitu. Kok gue habis divaksin pegel-pegel apa ini gue dimasukin chip apa gimana kan isunya seperti itu. Tapi kalau udah teredukasi kan ketika dia bercerita terhadap tetangganya yang dia sudah teredukasi, oh itu emang efek sementara ketika emang itu kan vaksin itu virus yang dilemahkan dan emang itu efeknya seperti itu dan itu terjadi berbeda dengan setiap individu kayak gitu, dan jenis vaksinnya pun akan berbeda dengan efek yang dirasakan oleh individu. Nah, sosialisasi yang berbasis komunitas tersebut ketika pemerintah menggalakkan sosialisasi dari mulai tingkatan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, daerah, tingkat desa, bahkan RT RW, itu akan lebih efektif ketika lebih merasuk kepada pembahasannya tuh sosialisasi lebih ke kekeluargaan gitu. Jadi nggak usah lah kita paksa jadi masyarakat semakin dipaksa untuk melakukan vaksin itu semakin skeptis bahwa apaan sih ini gitu, aduh COVID apaan sih, hoax ini mah kayak gitu sampai seperti punya itu. Pandangan seperti itu ya. Jadi apalagi kalau di daerah-daerah kan dengan yang kental dengan mereka tidak tahu perpolitikan, tapi ketika ada masuk isu yang negatif, ketika ini mah misalkan presidennya aja yang bisnis, Menkesnya aja yang bisnis, itu jualan vaksin, itu udah mereka udah yaudah sampai harus dikejar-kejar loh sama nakes sama pemerintah ada. Jadi di beberapa daerah itu kayak petani cuek aja, apaan sih COVID, gue mending ngeladang di ladang kayak gitu kan, atau bertani apa kayak sampai beberapa relawan itu mengejar-ngejar mereka kayak gitu untuk melakukan vaksin kayak gitu. Baiklah, ini jadi sesuatu yang sangat menarik lagi, dan pastinya kita pengen tahu lebih banyak nih pendapat dari Kang Endang selaku aktivis ya, selaku pemuda, tokoh pemuda mengenai kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis. Tetap stay tune dan jangan kemana-mana. Baiklah, untuk kita lanjutkan kembali ya podcast kita kali ini, dan tentunya masih banyak pembahasan-pembahasan menarik yang perlu kita gali dari narasumber kita. Ada Kang Endang Jamaluddin selaku dari aktivis dan tokoh pemuda. Kang Endang, seperti tadi saya sampaikan bahwa memang kita perlu ketahui juga bahwa kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis dan ini terus bertambah. Dengan kasus yang baru, jenis yang baru. Artinya bahwa memang kita harus pemerintah harus terus menggenjot terus ya pelaksanaan vaksin COVID-19. Nah, dengan melibatkan tadi Kang Endang sudah mengupas juga bahwa harus stakeholder atau pemuka-pemuka agama dengan adanya isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, ini menurut Kang Endang sendiri, perlukah dengan door to door atau perlukah dengan cara apa lagi? Masa kita tarik-tarik orang itu atau edukasi apa yang kepada masyarakat agar lebih mengena bahwa sadar diri untuk dia mau divaksin. Silakan Kang. Oke. Jadi untuk sosialisasi vaksinasi di masyarakat ini sebenarnya itu tiap daerah ataupun itu punya cara khasnya masing-masing. Contoh kalau misalkan di daerah saya di Cianjur itu ada salah satu pemerintah desa yang untuk fase pertama kali untuk vaksinasi itu tidak ada yang datang satupun. Karena isu yang beredar bahwa
ketika divaksin itu masukkan chip. Itu sampai tidak ada yang datang, bahkan RT-RT-nya yang seharusnya menjadi pendorong pergerak masyarakat itu malah tidak mau. Dan akhirnya dari salah satu desa itu berinisiatif bahwa mengumpulkan RT dan RW-nya diedukasi dulu dan dikasih penjelasan dan gimana sih pentingnya untuk vaksinasi. Vaksinasi itu kan tidak hanya melindungi diri sendiri tapi keluarga kita dan orang lain ketika vaksinasi sudah maksimal dan dosis 1, 2 bahkan booster sudah terpenuhi, untuk resiko terhadap kematian atau komorbid itu sudah kecil kayak gitu kan. Nah, mereka berinisiatif bahwa siapa yang vaksinasi datang itu dapat sembako, dan itu dananya itu swadaya dari khas desanya itu. Dan saking berharap mereka mau. Karena mereka berpikir bahwa ya vaksinasi itu penting. Kalau misalkan masyarakat di daerah di desa tersebut tidak vaksinasi ya kacau nanti, kolab karena ingin sehat gitu ya. Karena ingin sehat. Terus ada lagi di daerah yang di Jawa, kalau nggak salah itu di daerah Banyuwangi deh. Itu mereka vaksinasi itu dapat kupon undian. Jadi mereka kan kalau ibu-ibu kayak misalkan sembako kayak misalkan minyak goreng apa kayak itu dapat undian. Jadi mereka yang vaksin itu ngambil undian, nanti diumumkan setelah vaksinasi kayak itu. Itu hal-hal yang bisa menarik masyarakat. Jadi pendekatannya persuasif gitu. Jadi lebih ke kalau misalkan harus vaksin itu masyarakat makin aduh ini apaan sih kok dipaksa, kayak ada pemaksaan yang ada apa kita dipaksa untuk vaksin. Betul. Nah, karena mereka kalau misalkan yang levelnya mungkin mohon maaf pendidikannya yang mereka lulusan SD atau SMP mungkin itu untuk pemahaman ke arah sana untuk memahami hal itu mungkin akan sangat sulit gitu. Kecuali kita edukasi dengan aktif dan ini pentingnya vaksin loh. Dan jadi untuk strategi vaksinasi gimana sih cara masyarakat kita agar mendorong masyarakat biar mau vaksin, kita harus melihat dulu kultur di mereka tuh seperti apa kayak gitu. Dan yang paling penting itu stakeholder yang berperan penting di masyarakat, dari mulai terjun langsung dari mereka RT RW, terus tokoh yang dituakan, tokoh agama itu harus benar-benar ikut serta dalam terlibat dalam sosialisasi bahwa pentingnya vaksin itu untuk menekan tingkat kematian dan juga infeksi dari virus COVID-19 itu sendiri. Iya. Jadi itu sangat penting sekali, dan memang keterlibatan seluruh masyarakat, elemen dari masyarakat itu punya peranan tersendiri ya. Iya, dan untuk yang door to door tersebut itu sebenarnya itu inisiatif dari nakesnya dari daerah di kecamatan tersebut loh. Iya. Jadi nggak ada saking ingin masyarakatnya untuk divaksinasi, karena dari kebijakan apa sih namanya Kemenkes sendiri atau dari Dinkes pemerintah kabupaten sendiri nggak ada yang namanya harus door to door apa kayak. Tapi karena emang jangkauan capaian vaksinasi di daerah tersebut rendah dan emang kita juga Sinakes dari puskes atau pusat kesehatan tersebut itu harus ada target bahwa minggu sekian kita harus ada peningkatan. Mereka berinisiatif untuk door to door, bahkan ada yang datang ke ladang saking petani kan kalau petani mereka berangkat pagi-pagi pulangnya sore atau siang. Jadi mereka tuh berinisiatif untuk datang ke ladang-ladang dan sawah-sawah kayak gitu. Kalau kemarin saya lihat di desa-desa seperti itu. Iya, baik. Jadi dengan cara itu pun efektif juga ya, Kang ya? Efektif banget. Iya, ada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin cara pandang yang berbeda, cara pendapat. Jadi disinilah peran serta itu tadi yang seperti Kang Dang sampaikan bahwa memang perlu untuk memberikan edukasi lebih jelas kepada masyarakat. Nah, dari Menkes sendiri atau Dinkes sendiri atau masyarakat yang berkompeten ya, artinya mereka untuk memberikan edukasi kan banyak penyakit-penyakit yang bisa menjadi komorbid, bisa beresiko gitu, dan itu bisa menularkan juga. Itu edukasinya seperti apa ya, Kang ya? Jadi edukasi ini tuh sebenarnya tuh ketika mungkin kalau misalkan dari pihak jadi harus ada yang namanya audiensi. Jadi kita kumpulkan masyarakat tersebut, minimal itu pemangku adat ataupun misalkan
stakeholder itu dikumpulkan, diedukasi, dikasih informasi dari ahlinya, dari dokter lah, atau dari misalkan dari kesehatannya, dari misalnya dari tokoh agamanya. Betul. Jadi nanti akan nyambung gitu ketika dari segi pihak dari segi kesehatannya, ini dari segi agamanya, terus ini dari ranah sosialnya seperti apa gitu. Kita menjaga bahwa kalau misalkan ada satu masyarakat yang mereka positif, gimana sih kita cara membantunya, mereka seperti apa, penanganannya secara kemasyarakatan seperti apa. Terus dari segi agamanya juga kewajiban vaksinasi itu gimana sih dari mungkin dari pandangan agama masing-masing ya, seperti itu. Dan dari segi kesehatannya seperti apa, dan itu harus dilakukan secara kebersamaan. Harus sejajar gitu. Nggak bisa kita dari, kalau misalkan sosialisasinya dari ini dari segi kesehatan WHO, apa siapa sih WHO, kan kayak gitu masyarakat awam seperti itu. Tapi kalau misalkan tokoh agama menjelaskan bahwa vaksinasi itu sifatnya wajib karena itu berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kesehatan diri, menjaga agar kita sehat dan bisa beribadah seperti biasa. Nah, itu udah masyarakat udah paham kayak gitu. Dalam agama pun dianjurkan untuk menjaga kesehatan seperti itu. Dalam segi kemasyarakatan juga kita harus bahu membahu saling menjaga kesehatan gitu. Jadi kalau misalkan mereka semua udah divaksin dan saya tidak divaksin, terus saya kena, ini yang lain mau kayak gimana gitu kan, kekhawatirannya seperti itu. Jadi dari segi sosialnya juga harus dijelaskan seperti itu. Iya, baik. Nah, untuk capaian targetnya seperti apa, Kang? Untuk capaian target sebenarnya sih capaian vaksinasi secara nasional ya. Betul. Sejauh ini untuk capaian target di Indonesia itu sangat cepat sekali, dan dibanding ya negara-negara yang berkembang lainnya. Kalau untuk capaian target di Indonesia sendiri sekarang, untuk mendukung capaian target itu, sosialisasi dari tadi, sosialisasi yang harus dimaksimalkan. Terus untuk stakeholder yang harus dilibatkan, semua aspek itu dilibatkan, dan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi terutama untuk pemerintah desa, karena masih banyak sih di daerah-daerah yang ngerasa bahwa ya kita mah yang rame mah di Jakarta doang COVID, yang rame di Surabaya doang COVID gitu, yang rame mungkin di Bandung doang gitu. Cuman kota-kota besar, kota-kota besar, kalau misalkan kayak di Cianjur misalkan, atau misalkan dia kayak di Ciamis atau di mana yang notabene kota-kota terpencil seperti itu, mereka yang di desa-desa apaan sih vaksin, bahkan emang mereka sama sekali tidak tertarik. Kalau ini berita tiap hari COVID terus apaan sih, kayak sesuatu gitu. Yang membosankan, sesuatu jadi yang membosankan bahkan emang. Nah, itu yang jadi harus dipertimbangkan, gimana sih kita pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk yuk kita sama-sama menjaga, yuk kita sama-sama capai capaian vaksinasi secara nasional bersama-sama. Kita sadar lah bahwa kalau misalkan kita sudah vaksin pertama, kita wajib dong sebelum 6 bulan itu harus vaksin kedua. Kalau udah vaksin kedua, ke booster seperti itu. Dan sekarang kan udah mulai tuh anak usia 5 tahun sampai 12 tahun juga seperti itu, dan direncanakan udah mau beli balita juga, dan itu harus diperhatikan karena emang kalau kita sudah vaksin bukan cuma menjaga diri sendiri tapi menjaga orang lain juga, orang-orang yang kita cintai. Itu untuk salah satu cara untuk mencapai capaian vaksinasi yang maksimal seperti itu gitu. Oke, ini sangat menarik. Baik, kita kembali di podcast kita kali ini, dan tema kita masih dengan dukung kebijakan percepatan vaksin COVID-19. Dan narasumber yang sensasional kali ini masih tetap bersama Kang Endang Jamaluddin. Tetap semangat ya Kang Endang. Semangat banget sebagai tokoh pemuda, terus mensosialisasikan betapa pentingnya vaksin, dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang baik di pedalaman ataupun di perkotaan yang masih membutuhkan edukasi bahwa pentingnya vaksinasi. Nah, baik, yang mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat umum bahwa memang pemerintah ini kan terus-menerus menggenjot ya pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dan dengan melibatkan tadi sudah disampaikan oleh Kang Endang, itu artinya keseriusan dari pemerintah untuk mensegerakan COVID tidak ada di muka bumi Indonesia. Nah, meningkatnya kasus nih untuk saat ini nih Kang Endang,
kita sudah mulai lalai ini ya mengenai penggunaan masker yang melorot, bahkan ada yang santai karena sudah merasa vaksin 1, vaksin kedua. Nah, pandangan Kang Endang sendiri seperti apa? Sebenarnya kayak gini, untuk prokes yang sekarang sudah mulai menurun, terabaikan juga karena emang itu faktor kejenuhan gitu. Jangan kan orang lain gitu, saya juga sendiri udah lihat di berita capek banget gitu. Kasus denger kasus yang terkonfirmasi kesembuhan dan yang lain itu kita udah vaksin COVID lagi dan masyarakat juga yang harusnya pembatasan PPKM dan yang lainnya dari mulai itu udah mulai jenuh banget gitu. Nah, sekarang kenapa sih masyarakat melakukan hal itu gitu? Ya karena emang faktor kejenuhan, dan yang kedua juga ada faktor loh. Ada faktor ketika masyarakat itu vaksinasi itu cuman formalitas doang. Oke, karena untuk persyaratan kemudahan-kemudahan yang lain kemudahan bahkan dari data Kemenkes sekarang kan ada beberapa juta orang yang harus vaksin ulang karena setelah vaksin pertama 6 bulan kemudian dia belum melakukan vaksinasi kedua. Dan itu harus diulang kembali kan. Kemenkes udah melakukan udah menyatakan hal seperti itu gitu. Dan itu udah terbukti bahwa ada beberapa orang yang jangankan di luaran misalnya di luar Jakarta, di Jakarta sendiri tuh yang melakukan vaksin tuh karena keterpaksaan untuk mendapatkan fasilitas umum. Ya, memudahkan gitu. Ya, misalnya masuk ke paket-paket yang lain gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali dong pastinya. Dan ini tuh menjadi polemik bahwa ketika ada kelompok-kelompok yang emang dari awal juga mereka tuh sudah tidak setuju dan tidak percaya bahwa aduh apaan sih COVID kayak gitu kan, ya udahlah hidup mati di tangan Tuhan kayak gitu kan. Tapi dia belum mengalami kalau misalkan kita punya keluarga terinfeksi lalu naudzubillah min dzalik ya, maksudnya meninggal. Kita sebagai anak, orang tua kita meninggal, mereka belum merasakan hal itu. Tapi maksudnya apakah mereka sensitif atau mereka merasakan perasaan yang dirasakan oleh korban-korban yang menjadi korban infeksi corona ini tersebut. Nah, itu yang harus disosialisasikan, harus di-share. Makanya tuh ini tugas kita semua. Baik bukan cuma pemerintah doang untuk capaian vaksinasi itu. Mungkin kalau misalkan pemerintah aja yang giat untuk melakukan sosialisasi tapi masyarakatnya abai atau masyarakatnya tidak peduli, itu sama aja bohong kayak gitu. Jadi kita siapapun orangnya, kita semua sebagai masyarakat, mau pemerintah, masyarakat ataupun siapapun, kita harus mendukung dan capaian vaksinasi itu sangat penting. Ini salah satu cara atau ikhtiar kita gimana sih caranya biar COVID-19 ini segera berakhir. Apalagi ada beberapa kalau di negara luar kan sudah dari pandemi menjadi endemi gitu. Indonesia mau kapan? Ya, betul. Sampai Pak Luhut Binsar Panjaitan belum berani gitu. Biasanya kan kalau Pak Luhut udah yaudah yang udah vaksin silakan jalan-jalan kayak gitu kan. Tapi untuk menyatakan bahwa ya udah kita udah jadi endemi aja kayak itu, ya udah vaksin kita hidup berdampingan dengan vaksin, tapi tidak semudah itu karena melihat perilaku masyarakat yang sekarang kok dilihat-lihat masyarakat sekarang makin kesini apatis udah ya udahlah prokes mulai abai, jaga jarak sudah mulai tidak dilaksanakan, cuci tangan, bahkan yang sekarang untuk masuk Peduli Lindungnya aja yang QR code itu cuma formalitas doang kayak gitu. Coba Mbak, ini kasus yang kasus yang saya sering alami ketika saya naik busway, terus dicek kan, maksudnya Peduli Lindungi, kalau tidak Peduli Lindungi kita ada kartu vaksin kan. Itu saya nyoba pakai kartu vaksin ibu saya dan itu cuma dilihat vaksin udah. Jadi selonggar itu gitu. Ada beberapa pihak yang emang harusnya itu kita harus bener-bener gitu. Tetap. Dan emang ada beberapa kasus yang positif corona itu masih bisa jalan-jalan, nuraninya itu di mana gitu. Ya, kemarin sempat viral juga. Itu sempat viral juga kan, mau ke Bali positif terus jalan-jalan di ini gitu. Betul, malah dibiarkan saya karena kelonggaran itu ya. Nah, himbauan dari Kang Endang sendiri seperti apa nih? Ya, himbauan saya untuk mencapai dan mendukung program vaksinasi nasional ini, kita sebagai masyarakat harus bertanggung jawab. Dan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab masyarakat. Kita sebagai individu, kita sebagai masyarakat harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan kesehatan
keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Oke lah kalau misalkan kita tidak peduli atau tidak percaya dengan COVID atau efektivitas vaksin, nggak apa-apa. Tapi kita harus menjaga gitu orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita gitu. Apakah kita rela mereka terinfeksi COVID karena perilaku ataupun sebuah keyakinan yang tidak berdasar gitu. Dan jadi kita harus sadar diri bahwa kita sebagai makhluk sosial harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap dalam segi pandangan agama kita bermasyarakat pun untuk beribadah ya kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah gitu, dan ini hal yang harus kita dukung. Ini hal baik, vaksinasi itu salah satu cara ataupun ikhtiar yang bisa mencegah infeksi virus corona, dan untuk ketika orang yang sudah divaksin dan mereka punya itu resikonya sangat kecil sekali untuk mereka terinfeksi penyakit-penyakit komorbid itu, bawaan itu ya. Jadi untuk tingkat kematiannya itu sangat kecil. Jadi sebagai masyarakat untuk mendukung capaian vaksinasi ini, yuk dari mulai diri sendiri kita sadar bahwa ketika kita sudah belum vaksin, yuk kita vaksin. Kalau sudah vaksin, yuk vaksin pertama, kita vaksin kedua sebelum 6 bulan. Setelah kalau sudah vaksin kedua, yuk di booster yuk kayak gitu. Terus ada anggota keluarga kita yang belum, kita kasih tahu, kita ajak, edukasi. Yang belum paham kita edukasi, yang sudah paham yuk kita ajak semuanya. Siapapun orangnya, dimanapun orangnya, kita harus wajib untuk mensukseskan program vaksinasi nasional ini, karena ketika vaksinasi sudah maksimal, capaian kesembuhan ataupun infeksinya itu mengecil dan kesembuhan itu meningkat kayak gitu, dan ini akan mempercepat negara kita kondisi dari pandemi menjadi endemi. Seperti itu. Oke, baik. Ini menarik ya. Nah, kesimpulan obrolan kita tentang dukung pelaksanaan percepatan vaksin COVID-19 menurut Kang Endang sendiri seperti apa? Kesimpulannya kita sebagai masyarakat dengan adanya vaksinasi nasional, capaian ini kita harus mendukung pemerintah untuk melaksanakan program ini secepat mungkin, semaksimal mungkin. Setuju. Kita sebagai masyarakat harus berperan aktif untuk mendukung program ini, karena ini program yang baik, ini program yang semua negara, bahkan bukan negara kita saja kan, semua negara ini melakukan hal ini gitu. Jadi ini salah satu ikhtiar kita sebagai masyarakat untuk terhindar dari penyakit ataupun virus corona ini kayak gitu. Oke, baik. Nah, untuk jangan lupa ya pemirsa yang konsen di podcast kita kali ini, obrolan ini sangat menarik sekali dan banyak manfaatnya, apalagi yang sudah disampaikan oleh Kang Endang sendiri ya, Kang Endang Jamaluddin selaku tokoh pemuda dan juga pegiat media sosial, dan juga banyak aktivitas yang Anda lakukan, artinya membawa keberkahan juga untuk buat kita semua. Dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kang Endang, terima kasih waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya ada pesan barangkali tetap menjaga prokes 5M. Apa masih tetap berlaku itu? Harus kondisinya walaupun sudah ini, kalau pesan-pesan saya sampai sekarang tetap jaga protokol kesehatan, dari mulai jaga jarak, masker itu wajib banget, dan juga hand sanitizer, cuci tangan itu harus tetap dilaksanakan, karena itu salah satu ikhtiar kita untuk terhindar dari COVID-19, dan yang gak kalah penting, vaksinasi wajib. Ya. Vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster itu harus penting, siapapun orangnya. Dilakukan ya. Dilakukan. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Baik, Kang Endang, terima kasih sekali lagi. Semangat dan tetap jaga kesehatan, dan tetap prokes tadi sudah disampaikan ya. Baik, untuk pemirsa pastinya sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Ketemu lagi di berikutnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.